Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga teman-teman sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang turunan numerik dengan beberapa metode, dan saya memilih salah satu metode, yaitu metode selisih maju. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Setrio Eka Suandri dengan NIM M1A119018. Baik, di sini saya menggunakan metode selisih maju. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke soalnya. Nah, pada soal, saya menggunakan metode selisih maju, dan kemudian ini diberikan fungsi yaitu Fp sama dengan 2P pangkat 3 dikurang 3P pangkat 2 dikurang 7P tambah 5 per P. Kemudian perintah soalnya itu tentukan turunan pertama dan kedua dari Fp pada interval 18 dan 20. Baik, pertama kita langsung saja buatkan apa yang diketahui terlebih dahulu, yaitu nilai Fp. Nilai Fp itu sama dengan 2P pangkat 3 dikurang 3P pangkat 2 dikurang 7P ditambah 5 per P. Kemudian nilai batas bawah sama dengan 18. Kemudian batas akhir atau batas atas sama dengan 20. Nah, kemudian ada nilai H-nya juga, yaitu 0,1. Nah, caranya itu yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Sini I, kemudian P, dan F, P, kemudian F, aksen P, di sini hampiran. F aksen P untuk eksak. Dan ada nilai errornya juga. Kemudian baru nilai turunan kedua dari fungsi P. Nah, untuk nilai ini kita isi dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sampai di mana batas atasnya itu berhenti gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita isi sampai 12 dulu. Kemudian nilai P-nya itu yang untuk P yang pertama kita ambil dari nilai batas bawah. Itu sama dengan 18. Kemudian nilai P berikutnya itu nilai batas bawah ini kita tambah atau nilai yang ini nih kita tambah dengan 0,1 nilai H.
karena nilai H ini tetap 0,1 terus ya. Jadi kita kunci dulu gitu. Nah. Kemudian untuk nilai P selanjutnya 18,1 kita tambah dengan nilai H. H-nya jangan lupa kita kunci. Nah, ini bisa ditarik ke bawah sampai batas atas kita 20 ya, sampai 20. Nah, sampai 20. Kemudian ini kita isi juga. 14, 14, 14, 14, 14, 20. Nah, kalau untuk nilai FP-nya ini, kita masukkan nilai P ke apa ini, ke persamaan ini. Tuh. 2P pangkat 3, jadi 2 dikali P. Nilai P yang pertama ini 18, 2 dikali P, kita pangkatkan 3. Kemudian dikurang 3P. 3 dikali P yang ini lagi, 18, dipangkatkan 2. Pangkatkan 2, kemudian dikurang 7 dikali P 18 ditambah kita tambah 5 per 18 nilai P yang ini. Langsung enter. Kemudian kita tinggal geser ke bawah saja nilai selanjutnya karena formulanya udah sama. Nah, kemudian untuk turunan pertama dari fungsi P ini, F aksen P, itu rumusnya sudah saya buatkan di sini. Untuk mencari turunan pertama itu, rumusnya itu F1 dikurang F0 dibagi H, dibagi nilai H 0,1. Jadi langsung saja kita buatkan, yaitu F1. F1-nya ini kita ambil dari sini. Ini F1, ini sebagai F1-nya, ini sebagai F0-nya gitu. Ini F1, buatkan kurungnya dulu. Ini F1 dikurang F0. Nah, yang menjadi F0-nya itu, yang menjadi F0-nya itu yang ini. Nah, tutup kurung, kemudian dibagi nilai H 0,1. Karena nilai H-nya itu selalu sama, maka kita kunci. Nah, bentar. Untuk nilai ini juga begitu, sama dengan. Nah, yang menjadi F1 pada turunan pertama ini, turunan pertama yang kedua ini, yang ini. Nah, yang ini yang menjadi F1-nya. Kemudian kita kurang dengan F0-nya yang ini. Nah, kemudian dibagi dengan nilai H 0,1. Jangan lupa kita kunci nilai H-nya 0,1. Tinggal geser aja ke bawah mungkin ya. Oh ya, ini bukan sampai sini. Sorry. Ini sampai sini. Nah, kenapa sampai sini? Karena untuk mencari nilai turunan pertama yang hampiran yang ini, kita butuh fungsi F1-nya itu kan yang ini di sini. F1-nya seharusnya kan ada di nilainya.
karena di sini tidak ada, karena sampai interval kita itu sampai 20, maka yang ada hanya F0-nya saja. Maka tidak bisa kita gunakan rumus yang ini, F1 kurang F0, karena F1-nya itu tidak ada. Maka sampai sini saja. Kemudian untuk mencari F aksen P untuk eksaknya itu, turunan dari FP ini, 2P pangkat 3 dikurang 3P pangkat 2, dikurang 7P tambah 5 per P. Turunannya sudah saya buatkan, yaitu 6P pangkat 2 dikurang 6P dikurang 7 dikurang 5. Maka langsung saja masukkan rumusnya 6P. 6 dikali P, nilai P yang ini. Nah, itu juga menjadi pembeda antara hampiran dengan eksak. Kalau hampiran tadi kan nilai untuk P-nya ini kita ambil yang FP. Maka kalau nilai eksak ini untuk P-nya itu ya P nilai yang ini. Gitu. 6 dikali P, 6P dipangkatkan 2. Kita lanjut, dipangkatkan 2. Kemudian dikurang 6 kali P juga. Dikurang 7 dikurang 5. Bentar. Mungkin bisa langsung geser saja ke bawah. Oh ya, yang ini kita buatkan tabelnya dulu aja. Oke. Kemudian nilai error. Nilai error yang baik itu adalah nilai analitik dikurang nilai numerik. Maka rumus dari nilai error itu ups nilai F aksen P eksak ini kita kurang dengan F aksen P hampiran. Nah, maka ini nilai errornya. Bisa kita langsung geser ke bawah saja karena formulanya dari atas juga sudah sama. Nah, kemudian kita mencari turunan kedua. Tadi turunan pertama sudah kita dapatkan, kemudian turunan kedua. Rumus turunan kedua ini juga sama, sudah saya buatkan di sini. Rumusnya itu yaitu F2 dikurang 2 kali F1 ditambah F0 dibagi nilai H dipangkatkan 2. Langsung saja kita buatkan rumusnya. F2. Nah, untuk F2 pada bagian turunan kedua ini, yaitu yang ini. F2. Yang pada bagian ini. F2-nya itu bagian ini. Kemudian dikurang 2 dikali F1. 2 dikali F1. F1-nya yang ini. 2 dikali F1. Kemudian ditambah F0. Ditambah F0-nya yang ini. F0. Kemudian dibagi dengan nilai H dipangkatkan 2. Nilai H kita pangkatkan 2. Oh ya, karena nilai hanya sama, kita kunci dulu. Pangkatkan 2. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, tadi kan nilai turunan pertama nih. Turunan pertama kan cuma sampai sini saja gitu. Karena untuk rumus turunan pertama itu kan harus menggunakan F1. Nah, di sini F1-nya tidak ada. Maka kalau untuk turunan kedua ini,
sampai di sini gitu. Kenapa? Karena untuk nilai F2 sama F1-nya itu tidak ada gitu. Nah, di sini kan tidak ada. Hanya sampai di sini saja. Nah, di sini jadi tentukan turunan pertama dan kedua FP pada interval 18 dan 20. Maka turunan pertama pada interval 18, turunan pertamanya yaitu yang ini, yang saya beri tanda kuning. Kemudian turunan pertama pada interval 20. Turunan pertama pada interval 20 yaitu ini. Karena turunan pertama pada interval 20 itu tidak ada, maka saya ambil saja yang ini. Gitu. Nah, kemudian pada turunan kedua maksud saya, turunan kedua pada interval 18 itu ya yang ini. Oh, salah. Dan pada interval 20 karena tidak ada, maka saya beri tanda saja ini. Nah, inilah solusinya atau turunan pertama pada interval 20 dan turunan kedua. Maksud saya turunan pertama pada interval 18 dan turunan pertama pada interval 20. Turunan kedua pada interval 18 yaitu nilainya 211,2017. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, maka bisa kita tarik kesimpulannya yaitu kesimpulan turunan pertama pada interval 18 yaitu yang ini ini interval 18 turunan pertamanya ini 83 kopi. Bisa ya. Bisa. Itu 1839 buatkan saya 1839,2017 1839,5046 sorry 5046 dan turunan pertama ada turunan kedua ada interval 18 yaitu nah kalau turunan kedua untuk interval 18 itu yang ini 211,2017 211,2017. Nah, jadi inilah kesimpulan yang saya dapatkan. Mungkin hanya itu video penjelasan materi turunan numerik dari saya.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.